Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elim Ihsan dari Vestanesia dan hari ini kita akan melakukan Tiny Case episode kelima. Dan hari ini kita kedatangan Kak Ihsan Arham. Selamat malam, Kak. Malam. Beliau ini merupakan owner sekaligus founder juga dari mediatani.co yang telah bergelut di media pertanian selama 7 tahun. Nah, mungkin Kak untuk mengawali Tiny Case episode kali ini mungkin kita bisa ceritakan bagaimana awalnya media tani ini terbentuk. Terima kasih. Media Tani pertama kali terbentuk tujuannya adalah ya berbagi informasi sebenarnya, berbagi pengetahuan dari kelompok mahasiswa semasa itu di Universitas Hasanuddin. Jadi mahasiswa-mahasiswa pertanian dengan berbagai jaringannya dari kampus-kampus lain juga berbagi pengetahuan lewat memanfaatkan blog, memanfaatkan media online gitu. Jadi lahirlah mediatani.com. Jadi harapannya bisa membagi dari kampus itu dibawa ke publik. Jadi bahkan ya awal-awalnya banyak yang menulis tugas mata kuliah, lalu akhirnya berkembang menjadi berita-berita inspiratif bagi pembaca pada umumnya. Jadi seperti itu awal membentuk. Awalnya dari lingkungan mahasiswa, Kak Ade. Dari lingkungan mahasiswa sebenarnya. Dan bisa sampai hari ini masih terus bertahan, Kak. Ya alhamdulillah sudah panjang, perjalanan panjang, tapi perjalanannya pelan. Jadi walaupun sudah terbilang hampir 7 tahun, tetapi belum sebesar dari media-media mainstream lainnya. Ya, mungkin karena segmentasi kita adalah masyarakat yang peduli pada sektor pertanian, ya, para pencari informasi soal dunia pertanian, sehingga tidak sebesar media-media mainstream, media yang lebih kaya akan informasi. Karena kita tidak membahas soal kecelakaan, tidak membahas soal aktivitas selebritis, tidak. Tetapi kita fokus pada aktivitas-aktivitas pertanian saja. Jadi seperti mungkin misalnya adalah bagaimana merawat tanaman tertentu, baik itu mulai dari hobi belaka ataupun yang bisa dijadikan sebagai ladang bisnis yang lebih besar. Itu kami kembangkan di situ. Mungkin begitu. Mungkin kita bisa ceritakan juga Kak lika-likunya untuk membangun ini, Kak, dari tahun berapa ini, Kak, kemarin? Awal terbentuknya sih 2014 sampai akhir 2014. Sekarang hari ini alhamdulillah masih eksis dan telah banyak dibaca juga sih, banyak dilihat oleh orang. Jadi salah satu kesyukuran juga buat saya, ternyata bisa walaupun jalannya pelan tetapi masih bisa bergerak sampai hari ini. Jadi ya alhamdulillah perjalanannya. Kalau persoalan lika-liku ya banyak sih, naik turun, lalu kadang kita sangat begitu menghadapi tanjakan yang begitu ekstrim. Ya, kadang juga kita menemui jalan yang begitu menukik sehingga turun secara drastis ya, karena tren orang-orang juga membicarakan pertanian ini tidak naik turun, Kak, ya. Tidak stabil ya. Ada naik turunnya. Tapi ya alhamdulillah mungkin ada berkah juga semasa pandemi ini, tren bertani dari rumah itu turut mempengaruhi. Jadi meningkatnya tren bertani dari rumah itu turut mempengaruhi traffic di website kami di mediatani.co. Ya alhamdulillah, jadi ada menukik dan begitu ada traffic yang menanjak lah dari
aktivitas teman-teman yang sudah lama dia tulis, akhirnya maksud saya tulisan lama akhirnya muncul lagi, dibaca kembali oleh orang-orang yang baru meminati bertani di rumah. Mungkin seperti itu. Artinya di masa pandemi ini ada kecenderungan mediatani.co melihat bahwa ada pertumbuhan ketertarikan orang-orang terhadap sektor pertanian, nggak seperti itu? Ya, sektor pertanian ini kan luas, bukan hanya komoditi pangan saja, tetapi dia meluas, apapun tanaman, baik itu tanaman hias maupun sayur mayur untuk keperluan rumah. Itu kami bahas sebenarnya sebelumnya. Jadi begitu pandemi, orang kan harus lebih banyak di rumah, sehingga membutuhkan informasi mungkin bagi pemula untuk mengetahui cara menanam yang baik atau mempersiapkan lahan untuk menanam tanaman hias misalnya. Nah, itu kita sudah pernah membahasnya, sehingga begitu di googling, di mencari informasinya di internet, ibu-ibu ataupun anak-anak muda, ya ketemunya di Media Tani. Jadi alhamdulillah kita bisa terbaca oleh mereka, sehingga segmentasi yang awalnya hanya pemerhati dunia pertanian saja, sekarang pun berbagai profesi juga ikut membaca. Baik itu ya, mungkin kalau data yang kami punya kan, di big data yang kita punya itu adalah mereka yang berumur 24 sampai 34 itu paling mendominasi. Berarti ini adalah Anak-anak muda Kak ya? Anak-anak muda. Ya, 24 ya. Itu berarti mereka kelahiran 98 lah, 98 ya, Gen Y berarti ya, Gen Y atau Gen Z lah. Gen Z yang banyak semakin meminati. Jadi ini membantah juga sebenarnya, membantah data hasil sensus penduduk 2013 2003 ke 2013 ke sampai di sensus penduduk baru-baru yang disimpulkan bahwa petani ini bakal menjadi profesi yang akan hilang di beberapa tahun ke depan. Ternyata harapan itu ada. Ini pembaca Media Tani kok justru mereka yang berumur 24, bahkan ada di bawahnya, tapi jumlahnya masih kecil. Fokus diagram baloknya itu ada di 24 sampai 34. 24 34. Ini berarti harapan partisipasi kerja dari generasi muda ke sektor pertanian ini masih ada. Baik itu mereka akan turun ke lapangan sebagai petani maupun sebagai pengusaha di bidang pertanian. Saya rasa dari big data yang kami punya itu menjadi sebuah harapan besar bagi negara kita ke depan. Jadi ya syukurnya kalau memang Media Tani terlibat langsung lah dalam mendukung dan membentuk pencapaian itu. Jadi ya sebuah berkah juga lah. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kami dan pembaca juga tentunya. Ternyata ada poin yang didapat oleh teman-teman di mediatani.co bahwa ketertarikan pemuda itu semakin meningkat terhadap sektor pertanian Kak ya. Ini mungkin juga senada sama spiritnya Indonesia Kak, karena kita coba untuk kemudian tonjolkan bagaimana pertanian ini bisa menarik di mata pemuda. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang kedepannya bakal melanjutkan seperti ini Kak? Iya, bahkan kan kemarin kami juga sempat membahas di Media Tani, itu sempat rame dibahas oleh pembaca di komentar dan di sosial media kami itu soal pernyataan Bappenas bahwa tahun 2063 itu profesi petani bakal hilang. Nah, bakal hilang dalam artian orang yang bertani sudah tidak ada, karena melihat tren
keluarga petani itu meninggalkan sektor pertanian. Di angkanya bahkan bukan main-main, angkanya itu 500 ribuan keluarga per tahun yang meninggalkan pertanian. Nah, media tani kan mengumpulkan data pembaca, bahkan dengan algoritma Google dan algoritma yang kami gunakan yang lain itu membaca usia pembaca. Ditemukanlah tadi ada rentang usia 24 sampai 34. Pembaca kami umurnya seperti itu, yang paling banyak. Angkanya ya hampir dari setengahnya, 46%. Selebihnya itu memang kalau mau turun sedikit ke rentang 17 sampai 24 itu tidak sebanding antara 35 dan sampai 44. 35 sampai 44 itu masih lebih besar dibanding yang 17 ke 24. Tetapi di rentang usia 24 sampai 34 ini yang jumlahnya hampir setengah dari pembaca kami, ya kami bisa menarik sebuah kesimpulan untuk menjadi harapan ke depan bahwa sektor pertanian ini bukan seperti yang diprediksikan oleh Bappenas. Setidaknya ini menjadi walaupun mereka mungkin belum bertani secara langsung, belum turun berprofesi untuk mempertegas bahwa saya petani, tetapi setidaknya ini menjadi sebuah gambaran bahwa kelompok usia ini masih interest, masih punya ketertarikan ya, terhadap masih sektor tertarik di sektor pertanian. Seperti yang saya bilang tadi, entah dia bakal jadi petani langsung, maksudnya petani yang terlibat langsung sebagai pelaku aktivitas budidaya, ataupun mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha baru di dunia pertanian, sektor pertanian. di sektor pertanian. Bisa jadi pembuat produk olahan, bahkan bisa mungkin juga menjadi seorang pengusaha yang lebih besar lagi, bukan hanya menciptakan produk tetapi lebih dari itu. Mungkin itu harapan sekilas yang bisa kami pelajari selama beberapa bulan belakangan. Ini Kak, sebelum kita lanjut mungkin kita bisa paparkan alasan penamaan media tani ini Kak. Awalnya bagaimana? Media tani, nama. Ya. Nama itu supaya gampang diingat saja. Jadi media tani dan sekaligus memperkenalkan dirinya. Jadi tanpa harus memperkenalkan bahwa media tani ini adalah sebuah media online yang memberitakan sektor pertanian. Dari namanya sudah ketahuan. Jadi tanpa harus memperkenalkan jauh lebih banyak dari nama itu orang sudah paham, sudah nangkap bahwa ini media tani. Dan kemudian kedua adalah kata media itu adalah tempat tumbuh. Tempat tumbuh. Kalau di sektor pertanian itu media adalah tempat tumbuh. Jadi media tani ini menjadi sebuah harapan pertumbuhan. Di media tani dinamai, jadi nama media tani itu bagi saya waktu itu ini sangat pas ya. Karena dari sinilah harapan untuk tumbuh itu ada. Jadi tempat tumbuh pertanian itu di Indonesia harapannya ya dari media tani. Jadi makanya kita menggunakan kata media tani, brand kami secara media tani. Ya, kalau .co itu kan hanya domain, dan .co ini kenapa kita beralih ke menggunakan .co, awalnya .com berubah menjadi .co karena .com kan ada pembagian waktu itu, saya rasa di tahun 2016 menjadi definisi sendiri. Ternyata domain itu adalah sebenarnya sebuah definisi, bahwa kan banyak tuh domain, ada .com, .net, .id, ada .ac.id, itu kan semua
adalah sebenarnya definisi dari nama. .com itu komersil, ac.id itu kan akademi, lalu org organisasi, nah .co ini community. Nah, jadi harapan kami adalah kita bisa menggabung nih, jadi pembaca-pembaca itu nanti menjadi sebuah komunitas yang tetap terjaga, akan berdiskusi bersama-sama di Media Tani. Dan sementara kami sedang melakukan riset untuk mengembangkan komunitas itu. Jadi beberapa bulan belakangan ini data kami belum cukup. Saya menganggap belum cukup sejak Februari tahun lalu. Ide untuk meneliti itu ada, dan akhirnya data saya kumpul itu mulai bulan setelah Ramadan tahun lalu, awal bulan Juni ya, akhir bulan mulai mengumpulkan data, misalnya komunitas-komunitas anak muda yang membaca Media Tani ini trennya kemana, jadi arah pembicaraan itu kemana. Namun ini belum cukup buat saya, masih butuh beberapa bulan lagi melihat perkembangan untuk selanjutnya menjadi sebuah forum diskusi yang lebih besar. Jadi bukan mediatani.co bukan seperti sekarang yang mungkin dikenal saja hanya memberikan artikel satu arah, satu arah, tetapi kami berharap itu menjadi sebuah forum sharing diskusi, lebih dari sekedar grup WA, lebih dari sekedar atau grup-grup di media sosial lainnya seperti Facebook, atau hanya komentar-komentar di Twitter atau Instagram. Jadi harapan kami, cuma polanya ini masih kami pelajari. Jadi data kami kumpul, insya Allah tahun ini bisa menjadi sebuah komunitas yang lebih besar. Seperti harapan kita menggunakan domain.co itu. Jadi menjadi sebuah komunitas Media Tani. Kami sebenarnya salut Kak dengan mediatani.co dengan konsistensinya untuk bisa memberikan informasi tentang pertanian Kak, yang ternyata selama ini bisa mengubah mindset anak-anak muda, karena kan secara gamblang orang-orang masih kebanyakan berpikiran kurang menarik terhadap sektor pertanian, mungkin identiklah dengan kemiskinan atau deki dan sebagainya, sehingga mereka tidak melihat ada harapan ke orang-orang itu biasa mendorong anaknya untuk tidak jadi petani lagi, karena mereka mungkin tidak ada harapan dengan Media Tani ini. Menurut kami bisa mengubah mindset seperti tersebut. Ya, saya tanggapi ya, tapi sebenarnya ya terima kasih kalau ada yang salut sama gerakan kami. Tapi pertama saya mau menanggapi soal profesi yang diwariskan. Tadi poinnya profesi petani yang tidak terwariskan, lalu kedua minat ya tadi ya. Sebenarnya kalau profesi itu terjadi di semua profesi, bukan hanya petani saja. Apa semisal yang banyak dibanggakan. Waktu kecil itu cita-citanya petani, dokter misalnya. Polisi. Anak dokter saja belum tentu jadi dokter. Anak polisi belum tentu jadi polisi. Belum tentu berminat untuk jadi polisi. Anak dosen belum tentu minat jadi dosen. Bahkan anak pengusaha sekalipun belum tentu minat jadi pengusaha. Nah, apalagi petani yang tadi sudah mendapat gambaran bahwa ini menjadi profesi yang dekil, profesi yang tidak bersih lah ya, karena main-mainnya itu sama tanah, main sama pupuk kandang. Nah, tapi ini sebuah masalah yang besar, sebuah permasalahan yang kenapa besar? Karena permasalahannya tidak terjadi di pertanian saja, di semua profesi terjadi seperti itu. Kalau bapaknya Ilmi, apa profesinya sebelumnya? Kalau bapak guru, tapi nenek petani, paman dia petani. Paman ada petani, tapi kan orang tuanya guru. Iya. Orang tua guru. Ilmi tidak memilih jalur profesi menjadi guru. Tidak. Iya kan? Nah,
begitu juga yang terjadi di saya. Bapak ibu saya orang guru dia. Guru. Saya tidak menjadi seorang guru. Alur profesi lain yang harus dikembangkan dan itu terjadi. Saya rasa juga teman-teman yang lain juga di Vesta Nesia banyak yang orang tuanya bukan pengusaha. Bahkan Vesta Nesia ini kan tempat investasi untuk dunia pertanian kan. Ya orang tuanya bukan investor, iya kan. Jadi karena setiap generasi itu saya rasa punya pemahaman, punya pemaknaan sendiri melihat tren yang dihadapi di masanya. Mungkin masa sekarang ini kan eranya digitalisasi, industri 4.0 di tengah society 5.0. Jadi masyarakat saat ini kan memang lebih cenderung menginginkan pelayanan. Jadi sebagian besar tren kita society 5.0 itu adalah masyarakat yang butuh pelayanan yang paling bagus. Jadi sadar akan pentingnya sebuah pelayanan. Nah, industri 4.0 melakukan sebuah digitalisasi yang besar. Sehingga ini ketemu. Nah, tapi negatifnya adalah orang yang malas-malasan tadi, yang terbiasa dilayani, ini akan semakin banyak, semakin besar. Nah, orang yang bisa melihat peluang itulah yang akan memenangkan ini. Jadi saya rasa Vesta Nesia juga ini sebuah jawaban, sebuah komunitas yang menangkap peluang itu karena melihat bahwa ya mungkin dunia pertanian kurang diminati, tetapi menginginkan hasilnya, tergiur pada hasilnya karena profesi petani ini sebenarnya profesi yang sebenarnya dijamin kaya sih karena petani inilah yang sebuah keajaiban mukjizat alam ini ada. Satu biji jagung misalnya, jagung biar gampang kita menganalogikan, jagung misalnya satu biji jagung akan tumbuh. Bahkan sekarang teknologi sudah bukan 2 tongkol lagi ya, ada yang 3 bahkan 4 kan. Nah, bisa berkali-kali lipat biji yang dihasilkan ya, bisa sampai ratusan biji makan. Satu tongkol itu kan ya 40 sampai 80 biji. Kalau sekarang teknologinya sudah sampai tongkol 4, ini kan sudah lumayan, berarti semakin besar harapan dari harga satu biji yang misalnya kita anggaplah Rp2, satu biji berarti menanam Rp2, 3 bulan ke depan bisa memanen ratusan rupiah, bahkan ribuan kalinya. Ketika dikali Rp2, petani itu menjadi sebuah ladang usaha yang betul-betul menguntungkan sebenarnya. Sehingga ya mungkin kalau di masyarakat 5.0 itu hanya terbiasa melayani ya mungkin sadar pada ada usaha yang betul-betul menjanjikan, tetapi karena ya kebiasaannya dilayani, kebiasaannya ini hanya menikmati hasilnya, menerima atau pasif lah ya berarti Vesta Nesia ini jawaban. Jadi media tani mungkin bakal hanya menyediakan ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih cepat lagi, lebih maju supaya memberi sumbangsih dalam efektivitas dan efisiensi sektor pertanian untuk lebih mudah dilakukan oleh generasi muda. Jadi teman-teman yang tidak punya modal mempercayakan ke Vesta Nesia, tapi yang mau belajar bacanya media tani. Jadi seperti itu. Tapi memang sangat penting kan informasi tentang pertanian ke masyarakat supaya masyarakat bisa betul-betul teredukasi mengenai pentingnya sektor pertanian. Karena kalau misalnya bukan dari pertanian, dari mana makanan kita bakalan hadir Kak? Ini tuh yang jadi salah satu poin penting dari sektor pertanian. Terus Kak, saya sendiri bermimpi suatu hari nanti bahwa anak SD pun bakal
bercita-cita jadi petani Kak, karena kan selama ini kita lihat tidak ada yang bercita-cita jadi petani Kak. Saya bermimpi Kak, bagaimana caranya agar profesi petani bisa menarik sehingga bahkan anak SD pun punya cita-cita jadi petani. Nah, salah satunya mungkin dengan informasi tentang sektor pertanian itu sendiri Kak yang dilakukan sama media tani. Oleh karena itu mungkin di Western Issue juga kita akan mencoba bagaimana untuk memberikan informasi, bagaimana mencoba untuk mengedukasi masyarakat tentang pertanian. Ya, saya rasa bagus lah. Ya karena harapan, namanya harapan seperti itu gratis kan, siapapun bisa bermimpi. Untuk memiliki cita-cita jadi bertani, saya rasa menjadi apa ya, bukan ini, tapi ya memang di pendidikan kita itu tidak dilekatkan pada situ. Bahwa petani itu tidak dikenalkan sebagai sebuah profesi. Jadi mau jadi apa nanti kalau besar gitu kan. Jadi kalau ditanya anak-anak SD, anak-anak TK mungkin mau jadi apa? Contoh-contoh yang diberikan itu bukan petani. Bahkan saya ingat dulu waktu masih kecil itu kan ada pameran-pameran atau pawai lah misalnya. Iya, iya. Sangat jarang yang diarahkan bahwa pakai baju polisi kan anak-anak TK itu dokter. Nah, jarang ada yang diarahkan atau diperkenalkan bahwa ada profesi yang namanya petani. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang dulu mungkin itu sudah fitrawi bahwa petani itu adalah sebuah pekerjaan untuk menyambung hidup. Karena dari dulu pun ya orang berpindah-pindah dulu kan di sejarah kita manusia. Mereka hidup berpindah-pindah, nomaden dari gua ke gua untuk berlindung, untuk bertahan hidup dan lebih dekat kepada sumber pangan. Akhirnya manusia menyadari bahwa ternyata dengan menanam kita tidak perlu pindah-pindah. Jadi sampai sekarang pun ilmu itu ya tetap diaplikasikan. Nah, persoalannya sekarang adalah kebutuhan manusia bukan cuma makan, bukan cuma tempat tinggal, lebih dari itu, sehingga sektor pertanian ini menjadi sebuah bisnis yang besar. Karena dia bisnis, maka segala aspek bisa masuk, bisa segala aspek maksud saya adalah segala skema kepentingan itu bisa banyak masuk ke dalamnya. Kepentingan para pengusaha untuk sebagai usahanya tetap berjalan, itu harus tetap ada petani. Di sisi lain petani kepentingannya adalah hanya untuk mencari kebutuhan makan, kebutuhan pangan keluarganya. Ya, nah, akhirnya harus kejar-kejaran ini. Kebutuhan konsumen pun juga semakin beragam. Dulunya mungkin hanya butuh nasi saja kan, nasi putih ya cukup lah, ada kecap, ada telurnya sudah cukup. Sekarang sudah tidak lagi, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut biar kenyang, tetapi kebutuhan lidah dan kebutuhan batin. Jadi, karena kalau batinnya mungkin ada yang batinnya lebih segar ketika makanannya bisa diposting di sosial media mereka. Akhirnya petani harus mengejar kebutuhan itu dari kebutuhan pasar. Akhirnya ya makanya saya bilang bahwa sektor pertanian ini harus diperkenalkan bahwa dia adalah profesi yang penting. Jadi seperti yang bilang kita bukan dari mau makan dari mana kalau tidak petani. Sehingga yang saya mau bilang lebih dari itu karena yang masuk di sektor pertanian ini banyak sekali model skema bentuk kepentingan dari berbagai pihak untuk masuk ke dalam sektor pertanian itu banyak ragamnya. Kepentingan konsumen tadi kan itu banyak lah model-modelnya seperti itu. Nah, mungkin Kak untuk jadi penutup hari ini bisa
Kak Icang sampaikan bagaimana harapannya dengan pemuda hari ini, terutama mengenai media dan juga pertanian, Kak. Ya, harapan ya, bebas ini kan bisa bisa begitu utopis. Kalau anak muda pertama media tantangan terbesar media ke depan ini adalah akurasi informasi. Jadi wajar lah mungkin hari ini tuh berita hoax banyak tersebar misalnya karena referensi kita juga berkurang dicetak karena biaya cetak mahal dan berarti di media online itu biaya memproduksi wacananya pun itu lebih murah, relatif lebih murah. Nah, sehingga informasi itu juga begitu juga polanya, begitu juga polanya di pembaca. Pembaca lebih banyak mencari informasi di sosial media, lebih banyak menyerap mengolah kabar atau pengetahuan itu di sosial media sehingga akurasi itu menjadi tantangannya. Jadi ketepatan atau kebenaran dari berita itu, informasi itu menjadi sebuah tantangan. Nah, harapan terhadap anak muda, saya sih berharap bahwa memilih dan memilah mana informasi yang sumber-sumber informasi, sumber-sumber pengetahuan yang betul-betul bisa terpercaya, bisa dipercaya dan memberikan informasi yang betul-betul lebih mudah untuk diaplikasikan, lebih mudah untuk dipraktikkan di rumah atau dalam dunia usaha yang akan dilakukan. Nah, begitu juga dengan di sektor pertanian. Sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat menjanjikan, sektor yang betul-betul makanya dia disebut sebagai sektor real karena betul-betul menjadi sebuah gambaran bahwa pertumbuhan itu nyata. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dari tanam satu biji menjadi memanen berapa ratus biji. Nah, cuma kendalanya adalah ketika kita tidak begitu menghargai jerih payah karena ada betul bahwa tenaga yang digunakan dalam sektor pertanian itu sangat besar sehingga jerih payah para pelakunya itu juga sangat besar karena bukan hal yang mudah untuk menjaga pertumbuhan tadi dari satu biji menjadi ratusan biji karena kita bertaruh pada alam. Jadi, cuaca bergantung pada iklim. Nah, sektor anak muda semestinya mampu melahirkan sebuah inovasi atau setidaknya mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mengantisipasi kendala-kendala tadi. Jadi anak muda seharusnya banyak bertanya atau banyak belajar banyak belajar dengan berbagai hal untuk menaklukkan itu, baik itu mau dari membaca buku, membaca media seperti media tani misalnya, atau sumber-sumber informasi lainnya. Belajar langsung kepada orang yang telah berhasil itu juga sangat bermanfaat. Nah, itulah juga kenapa di media tani itu banyak bercerita soal pencapaian-pencapaian generasi-generasi muda pada khususnya yang berani untuk melakukan atau meletakkan sumber penghasilannya itu di sektor pertanian. Ya, tidak sedikit juga jumlahnya orang-orang yang berhasil merasakan bahwa ya mukjizat alam itu ada tadi. Mukjizat alam ya karena dari ada yang bisa beli rumah karena menanam bawang merah, ada yang akhirnya punya kendaraan mewah karena bertani cabai misalnya, atau bahkan beternak kelinci kan.
itu banyak. Nah sekarang juga banyak sekali nih, bahkan mereka yang apa, ada komoditi yang misalnya ikan cupang misalnya kan, Jepang. dulu hanya dikenal sebagai komoditi yang pangsa pasarnya adalah anak-anak SD kan. Nah, jadi jualan-jualannya hanya di samping-samping SD-SD yang besar. Nah, sekarang bahkan ya, lelang dan segala macam aktivitas perdagangan dari cupang itu bahkan sudah sampai miliaran misalnya kan. Miliaran ya mungkin ya mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan sudah sampai triliunan, sehingga ini menjadi gambaran bahwa ilmu pengetahuan bagi anak muda itu penting, minimal tadi itu memprediksi, membaca tren komoditi, selain ini ya, selain menaklukkan alam, tantangan alam yang paling sering dihadapi oleh petani-petani tua kita, anak muda harus banyak tahu. Jadi, apalagi era digital sekarang ini kan banyak. Ya, kalau tidak mau banyak belajar, hanya ingin menumbuhkan uangnya berlipat-lipat di sektor pertanian, ya tanamlah di Vestanesia kan uangnya. Nah, tapi kalau untuk yang ingin terlibat langsung, butuh modal pengetahuan yang sangat besar. Saya rasa kalau modal kapital tidak begitu besar modalnya kan, karena ya memanfaatkan pekarangan pun bisa menjadi sebuah bisnis baru yang memanfaatkan menjadikan silaturahmi dengan tetangganya sebagai sebuah segmen pasar sendiri, jualan-jualan sayur atau jualan-jualan bumbu-bumbu kan, bumbu-bumbu dapur gitu, misalnya. Saya rasa ya itulah harapan saya, petani muda atau anak muda yang baru mau bergabung di sektor pertanian memperkaya pengetahuannya dulu, karena jangan sampai hanya mendapatkan inspiring dari mereka yang sudah berhasil, tiba-tiba ikut-ikutan bergabung di sektor pertanian ini tanpa dibekali pengetahuan. Begitu menghadapi sebuah kegagalan, misalnya gagal panen misalnya, bisa stres, bisa shock, dan bahkan menjadi bisa gila gitu kan. Waduh, kehilangan modal, tidak terbiasa menghadapi itu, karena bukan lawan sih, tapi sangat bergantung pada alam, kondisi alam kita, sehingga pengetahuan itu penting untuk menaklukkannya. Bukan ya, di sisi lain ya ilmu berdagang juga penting bagi anak muda di sektor pertanian, karena sistem pasar ini terkadang begitu merugikan. Nah, itulah mungkin saya senang sekali menulis quote di baju saya itu, bahwa petani miskin yang teman-teman kenal itu, mereka miskin bukan hanya karena hama, menyerang komoditas yang dia tanam, tetapi ada sistem pasar yang membuat dia ya memang menjadi miskin, sehingga harga mereka tidak menjangkau pasar yang lebih besar, tidak menjangkau harga hasil jual dari hasil jual dari hasil panen dia, itu mereka tidak mengerti. Sehingga teman-teman, kalau anak muda ingin sukses di sektor pertanian, harus memperkaya dulu dengan pengetahuan-pengetahuan itu sebelum terlibat. Karena bertani bukan hanya sekedar menanam. Bukan sekedar menanam. Ya, petani pun itu bukan sekedar, tidak seperti yang kita kira. Petani itu banyak profesi yang bergabung menjadi satu. Petani itu harus bisa menjadi operator mesin. Petani itu harus bisa menjadi mekanik. Kalau alat-alat bertaninya rusak, nah dia bisa memperbaiki sendiri. Petani itu ilmuwan, dia saintis. Dia meracik komposisi pupuk, komposisi mengamati perubahan media tanam misalnya, butuh bahan organik ini, butuh bahan
butuh rekayasa ini supaya tidak ini. Jadi petani itu ilmuwan. Jadi lalu petani juga itu kan bisa jadi orang IT, kan? Dia menjual online, kan? Dia jadi memahami tren-tren, bisa membaca skrip, mungkin akan menang ketika petani ini bisa menambang data dari internet bahwa tren pasar yang akan meledak beberapa bulan ke depan ini komoditinya dia bisa siapkan. Jadi petani itu luar biasa banyak. Belum lagi kalau kita berbicara sosial petani kan, petani ini adalah sosok yang paling sayang keluarga karena dia tidak rela berjauh-jauhan dari keluarga. Akhirnya dia menanam, gitu kan. Bahkan mungkin kalau anak pertanian, mahasiswa pertanian dulu sering dicecoki kan, bahwa jangankan adik, jangankan adik cantik yang bakal dia sayang, tanaman pun dia sayangi. Gitu. Akhirnya yang petani itu sebuah aktivitas yang luar biasa, bahkan menjadi profesi yang harus kita terus eksis dan menjadi profesi yang dibanggakan. Ini saya bangga jadi petani. Itu adalah pernyataan sederhana dari harapannya Bung Ilmi tadi kan, bahwa dia tidak menjadi cita-cita, tetapi petani generasi ini yang ada saat ini itu harus bisa berani dia bilang bahwa saya bangga jadi petani karena ya, seperti tadi alasan-alasan itu, daftar alasan tadi sudah menjadikan seorang petani adalah profesi yang paripurna karena semua pengetahuan bakal masuk. Makanya saya tekankan kembali di akhir ini bahwa perkaya dulu pengetahuannya. Kuncinya di pengetahuan dulu. Nah, yang punya start awal ini anak-anak yang kuliah di pertanian, kuliah di peternakan, kuliah di perikanan, kuliah di ilmu kelautan, ilmu kehutanan. Nah, itu mereka yang sudah kuliah atau bahkan sekarang kan sudah banyak SMK pertanian, SMK perikanan. Nah, apalagi yang mereka yang sudah mengenyam pendidikan di pendidikan formal sektor ini sudah punya modal besar. Sisa modal waktu aja, keberanian. Nah, bismillah, jalan. Kan? Modal pengetahuan itu harus sudah ada. Karena sudah ada, jadi untuk melangkah lagi dia tidak perlu meluangkan waktu untuk belajar lagi karena sudah didapat di sektor pendidikan formal. Sisa butuh keberanian Kak. Sisa ya jalan. Kalau sudah tahu jalannya kan ya harusnya sudah jalan. Ketimbang hanya bersandar, berpangku tangan dan bertopang dagu, bahkan menjadi komunitas rebahan. Lebih baik memanfaatkan ilmu yang didapat di bangku sekolah tadi atau bahkan di bangku kuliah untuk dimanfaatkan dalam bertani seperti itu, minimal bertani di depan rumah. Ya mungkin itu aja. Ya. Terima kasih Kak atas waktunya malam ini. Sama-sama. Mungkin itu dari kami hari ini teman-teman. Silakan nonton episode-episode selanjutnya dari Teknikcast. Salam pertanian, bangga jadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.